Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar umat Tuhan? Sudah beres semua kuenya? Bikin kuenya jemaat Tuhan? Bikin kue. Ya, karena di Sumatera ini memang tradisinya tahun baru ya yang dirayakan. Kalau di Jawa, arah ke timur sana, ke NTT, ke Papua, itu yang dirayain itu Natal, saudara. Ya, tapi nggak masalah. Jadi kalau orang Batak, ya khususnya orang di Sumatera ini menggabungkan, ya antara Natal dan Tahun Baru digabungkan, sehingga sekali perayaan dua yang kena. Apa katanya? Sadana tinebak, dua nahona, ya. Tidak masalah lah. Kalau di Jawa sana saudaraku 25, 26 Desembernya orang bertukar kue. Ya. Ya. Jadi ada beberapa jemaat juga yang dari timur. Ya. Itu ngasih kuenya ke Bapak Gembala pun tanggal 25 Desembernya. Ya. Salah enggak 25 Desember? Salah enggak Januari? Enggak ada yang salah. Artinya memang orang Batak ini nampak lah. Yang Raja menghemat, ya tak? Daripada dirayain Natal, dirayain Tahun Baru sekali aja lah. Ya puji Tuhan lah ya, nggak masalah. Kita rayain Tahun Baru, karena kalau Tahun Baru Bapak Ibu milik bersama memang. Ya, ada seorang, nggak apa-apa karena ini juga saya dengar di media sosial, ada seorang ustadz bilang begini, sebenarnya kita orang Muslim tahu nggak, dia bilang, siapa yang merayakan Tahun Baru? Kalau orang Kristen, khususnya orang Batak, dia bilang begini. Itu malam Tahun Baru nggak bisa kemana-mana, wajib di rumah. Sampai nanti berakhir Tahun Baru, ya maksudnya berakhir tanggal 31, berakhir tahun yang lama, masuk tahun yang baru, mereka nggak boleh keluar rumah. Mereka berdoa di rumah. Jadi yang merayakan Tahun Baru itu ya kita, umat Muslim, dia bilang begitu sudah. 80% atau katakanlah 70 sekian persen di Indonesia ya mereka yang merayain saudara. Ya, jadi salah nggak ibu bapak kita rayain Tahun Baru? Nggak salah. Karena memang kita bersyukur juga Tuhan kasih kita tahun yang baru. Tapi misalnya kita buat kuenya di tanggal 25 Desember ada yang bertentangan nggak? Enggak. Kita juga bersyukur ya karena kelahiran Yesus yang luar biasa. Cuma kenapa kebanyakan orang enggak 25 Desembernya bikin kue? Karena capek Natal saudara. Dari tanggal 1 sampai 24 Natal terus. Enggak sempat bikin kue. Jadi yang pas bikin kue adalah tanggal 26 sampai tanggal 31. Nah, kan begitu. Jadi semua ada hikmahnya. Amin. Nah saudara bersyukur kita bisa berada di penghujung tahun ini. Dan kita berdoa saudaraku. Kita bisa nanti masuki tahun 2025 dalam berkat Tuhan. Haleluya. Ya, kita harus bersyukur. Tuhan berikan kita keselamatan, Tuhan berikan kita ketenangan, Tuhan berikan kita anugerah, kebaikan, berkat. Bahkan Tuhan izinkan kita bernapas di akhir tahun ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, saudara lihat seminggu ada berapa pesawat yang jatuh? Dalam tempo seminggu kemarin berapa pesawat yang jatuh? 5 totalnya saudara. Ya, pertama di Azerbaijan, yang kedua Norwegia, yang ketiga di mana ya? Lupa saya. Korea ya, Jeju ya. Jeju. Lalu terakhir kemarin di China. Ya ada satu lagi nih mana saya lupa ya. Belum lagi di Indonesia yang di arah Manado kemarin. Ya, itu pesawat kecil, pesawat capung yang di Papua ya, sorry bukan di Manado. Ibu bapak, ini sebenarnya membuktikan bahwa kita tidak berkuasa atas hidup kita. Ya, maka bersyukurlah. Hari Minggu kemarin juga saya sudah katakan, saya heran bahkan di kota kita ini Bapak Ibu. Sudah berapa tahun terakhir
Selalu di tahun baru, menjelang tahun baru atau antara Natal dan tahun baru, selalu ada orang kita yang meninggal. Dan saya sudah perhatikan, saudara. Kita berdoalah 2025 supaya itu maunya dipatahkan kutuknya, men. Ya. Dan jangan itu dari kalangan jemaat GBI. Karena saya berdoa jemaat GBI ini sehat selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita lihat Alkitab kita. Boleh dikecilin aja mungkin suara saya kuat, Bang. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Yosua pasal yang pertama. Kita akan baca nanti beberapa ayat, tapi kita baca satu ayat aja dalam ayat yang ke-6. Yosua 1 ayat 6, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Itu di ayatnya yang ke-6, sama-sama kita baca, saudara. Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita hormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya, karena satu ayat. Nanti ayat-ayat berikutnya kita akan bacakan kembali. Ayo, Yosua 1 ayat 6 sudah dapat, katakan amin. Kita baca 3-2 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Silakan duduk. Saudara, kalau Anda perhatikan, kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari ayat 1, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Lalu di ayat 1 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel, dan selanjutnya dan selanjutnya. Saudara-saudara, di ayat ini dijelaskan waktu masuk ke kitab Yosua, perpindahan dari kitab Ulangan. Jadi ibu bapak tahu ya, kitab Musa ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, jadi Kejadian itu bicara tentang bumi ini diciptakan. Inilah Bapak Ibu hebatnya Alkitab. Hanya di kitabnya orang Kristen, hanya di Alkitab ini yang dijelaskan secara detail bagaimana langit dan bumi diciptakan. Kalau di kitab orang lain, saudaraku, hanya bayangan. Ya, di sini jelas sekali hari pertama apa, hari kedua ada apa, lalu perjalanan manusia itu seperti apa, manusia yang terpanjang umurnya di dunia siapa, semua jelas di Alkitab, saudara. Itu di Kejadian. Lalu Keluaran. Ya, bagaimana Tuhan memilih umat Israel, tapi umat Israel ini tegar tengkuk gitu ya. Lalu waktu umat Israel tegar tengkuk, Tuhan menghukum mereka. Sebelumnya manusia sudah dihukum di Kejadian pasal 6. Tapi kita bicara tentang Kejadian pasal 50, bangsa Israel dihukum, ya, ditawan di tanah Mesir. Nah, begitu ya. Lalu saudara-saudaraku, singkat ceritanya, dari Mesir bangsa Israel dibawa oleh Musa. Jadi ini kisah. Hebatnya Alkitab itu, saya bilang, makanya Alkitab itu bagaikan mata rantai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak bisa dipisahkan satu kitab pun. Jadi semua berkesinambungan. Beda Bapak Ibu kalau di kitab-kitab lain itu kayak dicomot-comot gitu ya. Kayak dicopot sini, dicopot, dibicarakan contohnya kayak Abraham tapi nggak tuntas, dibicarakan tentang Yusuf tapi nggak tuntas, dibicarakan tentang Musa tapi nggak tuntas. Bahkan ada yang salah, saudaraku, yang salah maksudnya apa? Ya, apa namanya itu? Kalau di Alkitab jelas ya, berapa ribu tahun yang lalu dituliskan bahwa yang dikorbankan itu Ishak, tapi ada kitab lain yang mengatakan bahwa bukan Ishak yang dikorbankan, misalnya seperti itu. Jadi ada kesalahan-kesalahan, tapi kalau di Alkitab enggak kita temukan kesalahan. Itulah hebatnya. Bahkan di sini dijelaskan bagaimana waktu itu bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Musa berhasil selama kurang lebih 40 tahun. Walaupun sempat dibawa berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Sehingga generasi yang keluar dari mana? Dari dari tanah Mesir menuju ke
tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu hanya sisa 2, yaitu Yosua dan Kaleb. Sisanya adalah orang-orang yang lahir di jalan. Kurang lebih 3 juta orang itu semua lahir di jalan. Ya, selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun, itulah generasi berikutnya, saudaraku ya. Tetapi persoalannya begini, ya tinggal selangkah lagi, tinggal menyeberangi sungai Yordan. Ya, tinggal menyeberangi sungai Yordan. Inilah harusnya Musa selesaikan tugasnya membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tapi Bapak Ibu, saudaraku, ada maksud Tuhan yang lebih indah. Kenapa? Akhirnya Musa nggak sampai ke tanah Kanaan. Ya, dia hanya ada di seberang sungai Yordan. Sementara yang akan melanjutkan perjalanan bangsa Israel ini adalah diberikan kepada Yosua, abdi Musa, atau zaman sekarang disebut pengerjanya si Musa. Ya. Jadi pengerjanya Musa inilah yang melanjutkan perjalanan ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika bangsa Israel mendengar bahwa Musa sudah tidak ada, bangsa Israel sempat tidak terima. Siapa yang memimpin kami? Musa sudah pimpin kita dari Mesir 40 tahun berputar-putar di padang gurun, lalu menyelesaikan ke tanah Kanaan. Masih ada satu sungai lagi yang harus diseberangi, namanya sungai Yordan. Ini gimana ceritanya? Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Ya, ternyata Tuhan katakan kepada Yosua, karena Tuhan tahu Yosua khawatir, Tuhan tahu Yosua takut. Apa nanti yang akan kukerjakan? Aku masih muda, aku nggak punya pengalaman memimpin. Apalagi yang dipimpin ini Bapak Ibu bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang pintar. Ya, bahkan bukan hanya pintar, tapi ada yang sok pintar. Ya, itu bangsa Israel. Orang yang suka menantang, orang yang suka melawan, orang yang tegar tengkuk, ini gimana memimpinnya ya Tuhan. Jadi Yosua itu penuh dengan ketakutan karena Musa sudah tidak ada. Ya, Musa sudah nggak tahu di mana, saudaraku, karena dia naik ke gunung, saudara, tiba-tiba nggak kelihatan lagi. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ya, mau tidak mau Tuhan memilih Yosua, tapi Yosua penuh ketakutan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apakah ada di antara kita juga hari-hari ini yang merasa bahwa kita sedang ketakutan karena kita mau menyeberangi sungai Yordan. Kita mau menyeberangi tahun 2024. Ya, Ibu Bapak, saya nggak tahu berapa jam ke depan apa yang akan terjadi. Karena dalam tempo 1 detik, 1 menit pun ada sesuatu yang bisa terjadi. Siapa menyangka Ibu Bapak kalau pesawat yang mereka tumpangi akan jatuh? Zaman sekarang nggak Ibu Bapak, banyak kali polemik, ya banyak kali tafsiran. Wah, ini ada unsur sengaja, ada unsur begini, macam-macam pendapat orang tentang jatuhnya pesawat. Ini sesuatu, ada kekuatan apa, saudaraku, okelah Tuhan, orang lain bisa menafsirkan, ya. Dan mungkin Ibu Bapak, kita juga berada pada posisi yang sama. Gimana ya Tuhan ya, gimana ya Bapak ya? Berhasil gak aku menyeberangi 2024 ini masuk di 2025? Sama seperti Yosua. Berhasil gak aku membawa bangsa Israel ini keluar? Ya, menyeberangi sungai Yordan. Berhasil gak? Sukses gak? Ketakutan itu muncul. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, muncullah ayat yang menguatkan dia. Ya, itu sebabnya tema hari ini saya berikan, kuatkan dan teguhkan hati kita. Ya, muncullah ayat ini, bahkan kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu sampai muncul sebanyak 5 kali di kitab Yosua. Boleh kita lihat sebentar, boleh diikutin ya. Ayat 6 tadi sudah kita baca. Ini yang pertama di ayat 6. Lihat sampai 5 kali di ayat pertama. Ayat 6 maksudnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Ya, bla bla bla. Ini yang pertama di ayat 6. Kenapa sampai Tuhan katakan berulang kali? Coba kita lihat ayat 7. Ayat 7, masukkan lagi ke bawah ayat 7. Diingatkan kembali. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bla 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 bla. Nanti kita baca ujungnya. Ayat berapa lagi? Ayat 9. Coba kita lihat 9. Klik 2 kali, udah dapat? Baca sama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lihat.
Diulang lagi. Di ayat 6 diulang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan tahu memang Yosua berada pada ketakutan. Bangsa Israel juga berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Bisa enggak Yosua memimpin kami? Bisa enggak pemimpin muda ini yang memimpin kami? Kenapa tidak Musa yang umurnya kira-kira pada waktu itu udah berapa umur Musa? Ada yang tahu enggak kira-kira? Kira-kira waktu mau nyampe di padang gurun itu kira-kira udah berapa umur Musa? Hitung ya. Dia tinggalkan Mesir berumur 40. Ya. Lalu dia di padang gurun bersama dengan mertuanya Yitro 40 tahun. Jadi udah berapa? Lalu dia bawa bangsa Israel dari Mesir menuju ke Sungai Yordan 40 tahun. Jadi berapa? Udah cocok lah ya, orang tua yang mimpin ya. Pasti orang gak melawan. Karena memang begitu Bapak Ibu, sifat dasar manusia gitu. Kalau yang tua yang mimpin mungkin lebih terhormat. Ini Musa, ini Yosua. Siapa ini Yosua? Anak muda. Yang tadinya hanya disuruh-suruh Musa, Yosua dan Kaleb. Nyebrang kalian. Lihat kalian dulu kayak mana tanah Kanaan itu. Hanya orang-orang yang bisa diperintah. Saudaraku, memang kepemimpinan di mana-mana itu ada regenerasi. Ya, bahkan kita tidak tahu ke depan kan. Kalau habis masanya Prabowo, jangan-jangan Gibran yang jadi presiden kan? Tapi ini kan politik. Kita saya pakai jangan-jangan. Siap nggak kita menerima anak muda jadi pemimpin? Kan ini persoalannya saudara-saudara. Ya. Oke lah mungkin kita siap. Tapi anak muda ini kadang-kadang kurang percaya diri. Makanya saya terus melatih Abang Benaya. Ya. Regenerasi berikutnya ya mereka. Anak-anak muda. Mereka harus bisa memimpin. Ya. Nah saudara-saudaraku, dikatakan sampai 3 kali. Terus ayat berapa lagi? Ayat 18. Boleh buka lagi? Sampai 5 kali kalau tak salah saya ayat ini disampaikan. Maksudnya kalimat ini. Yosua 1 ayat 18 sudah dapat? Dapat bang? Yuk kita baca. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 4 kali. Ada lagi enggak? Yosua 10. Ya, jadi di penghujung di waktu Yosua memimpin bangsa Israel berhasil merebut Yeriko, berhasil merebut Ai, berhasil merebut yang lain. Tapi Yosua pun masih gentar. Apakah seorang anak muda ini masih bisa dipakai? Di pasal 10. Di pasal 10 coba ayat 25. Pasal 10, Yosua 10 ayat 25. Udah dapat? Belum? Yosua 10 ayat 25. Oke? Yuk kita baca sama-sama 3-2 ya. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Lihat. Sekarang berbeda. Kalau tadi Tuhan yang ngomong kepada Yosua, sekarang firman disampaikan Tuhan melalui Yosua karena Yosua sudah lihat. Pasal 1 sampai pasal 9 bagaimana Yosua merebut kota-kota dan berhasil. Lalu sekarang Bapak Ibu ada tentara Israel yang akan merebut kota-kota lain, ketakutan. Sekarang gantian, Yosua yang berkata, "Hai rekan-rekanku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Jadi saudara-saudaraku, kalimat inilah yang membuat bangsa Israel teguh. Mereka tahu saudaraku, bangsa Israel tahu bahwa perkara yang akan mereka hadapi di depan itu berat. Menyeberangi sungai Yordan aja itu sudah pergumulan. Sungai Yordan bukan sungai kecil juga saudaraku. Tapi tidak sebesar
tidak terlalu besar, karena itu tempat baptisan juga. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Sungai Yordan ini adalah sungai yang harus dilewati, tapi bagaimana caranya? Mereka juga tidak punya sampan, mereka tidak punya perahu, mereka tidak punya kapal. Dan saya percaya di Sungai Yordan itu pun ada binatang-binatang buas, binatang laut. Ya, binatang sungai maksudnya ya, karena itu sungai. Ya. Dan itu berbahaya kalau dilewati, kalau diseberangi, direnangi, mungkin juga orang bisa tenggelam. Tapi saudara tahu, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan waktu dipimpin oleh Musa menyeberangi Laut Teberau. Itu menjadi pengalaman berharga. Yosua berkata, kalau Tuhan bisa memimpin bangsa Israel di tangan Musa melewati Laut Merah, Laut Teberau, begitu luas. Kalau yang luas saja Tuhan bisa kerjakan, apalagi yang kecil seperti Sungai Yordan, pasti Tuhan bisa kerjakan. Saudara, karena Yosua menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya, dia percaya sungguh-sungguh kepada pertolongan Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada cara-caranya Tuhan yang ajaib. Seperti lagu kita katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Itu yang diyakini oleh seorang Yosua. Maka Yosua berkata kepada pembawa tabut Allah, hai kamu para imam, pembawa tabut Allah, maju di depan. Berempat bawa tabut Allah, pijak Sungai Yordan. Waktu mereka memijak Sungai Yordan berempat sambil membawa tabut Allah, Sungai Yordan itu diam ya, sedikit demi sedikit terbelah. Seperti pengalaman bersama dengan Musa, saudaraku. Ya, Laut Teberau terbelah dua, maka Sungai Yordan pun terbelah dua. Sehingga mereka berjalan di tempat yang kering. Saudaraku, saya mau bilang, Tuhan yang disembah Musa, Tuhan yang disembah oleh Yosua, Tuhan yang sama juga yang kita sembah sekarang. Artinya, dia hidup. Terbukti. Waktu dia datang sebagai manusia aja 2024 tahun yang lalu. Waktu dia datang jadi manusia aja dia mati. Ya, disalibkan, dikuburkan. Dia buktikan bahwa dia Tuhan, bangkit dari kubur. Mengalahkan kematian. Jadi tidak ada yang perlu kita ragukan tentang ketuhanan Yesus. Karena dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi dia ambil waktu, ya, dia ambil saat, dia ambil rupa manusia. Dia menjadi manusia, lahir dalam rahim manusia, rahim seorang Maria. Ya, yang sudah kita rayakan sepanjang hari Natal. Dan saudaraku, ketika sudah lahir, lalu kemudian dibesarkan, bukan di tempat yang mewah, hanya di lingkungan pekerja kayu, yaitu Yusuf. Ya, lalu kemudian dibesarkan juga di bait Allah. Setelah 12 tahun dia terus menerus ke bait Allah. Dia mengajar walaupun masih kecil, karena dia adalah Allah itu sendiri. Lalu kemudian mati, disalibkan, dikuburkan. Lalu bangkit dan naik kembali ke sorga, karena dia berasal dari sorga. Saudaraku, inilah yang terjadi. Yosua tidak khawatir sedikit pun. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan, 2025 kita diberikan tema Living in Faithful Through Good Habits. Ya, jadi hidup berdampak melalui kebiasaan buruk. Inilah tema kita. Jadi Tuhan mau kebiasaan baik maksudnya. Maaf. Good habit ya, kebiasaan baik. Jadi dikatakan apa? Hidup berdampak melalui kebiasaan baik, good habit ya. Kebiasaan yang positif. Jadi Tuhan mau di 2025 pikiran kita pun semuanya positif. Enggak ada yang ngamen ya. Cara berpikir kita positif. Melihat tetangga itu positif saja. Melihat sesama jemaat positif. Unang adong na paroa-roa hodongan na. Ya, memang sih kalau di paroa-roa itu biasanya yang cantiknya itu kan. Karena yang roa nggak perlu di paroa-roa kan.
Kalau dijelek-jelekin berarti memang kita cantik itu ya dak? Bagi kita bagaimana cara menanggapinya? Kalau dijelek-jelekin loh, amin. Kalau dijelek-jelekin kenapa bersyukur Amang Inang? Kenapa? Karena kita Kenapa dijelek-jelekin? Ya karena cantik. Karena orang jelek tidak perlu jelekin. Saudara pernah mau dijatuhkan orang? Dijatuhkan, pokoknya bagaimana biar kau jatuh. Saudara, kalau kau mau dicoba dijatuhkan orang dengan cara yang A, B, C, D lah, bersyukur juga. Amin. Karena hanya orang yang berdiri tegap lah yang berusaha untuk dijatuhkan. Jadi Pak Gamal melodong na Pak Neneng medebu ko Amang bersyukur dah. Itu tandanya aku berdiri teguh dalam Tuhan. Itu. Amin. Badang-adong jolma. Amin. Ya. Jadi Tuhan mau kita hidup berdampak. Nah, kita kembali kepada firman Allah. Sampai 5 kali dikatakan. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, sesuatu yang disampaikan sampai 5 kali itu berarti memang sangat berarti. Ya, sesuatu yang disampaikan jangankan 5 kali, 2 kali aja Alkitab bilang begini, 2 atau 3 saksi perkara itu sah. Apalagi sampai Tuhan bilang 5 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti ada sebuah jaminan, saudaraku. Ada sebuah jaminan di mana kalau kita bersama Tuhan, kita pasti aman. Kalau Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu berarti bersama Tuhan perjalanan kita pasti berhasil. Loh, Tuhan sudah ngomong. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu berarti apa? Ke depan perjalanan kita akan penuh dengan berkat Tuhan. Yang penting hati kita dikuatkan. Jangan mudah dipengaruhi, saudara. Dijelek-jelekin dikit langsung mengambek dari Tuhan. Enggak penting, saudara, itu. Enggak sesuai dengan yang di hatinya, langsung nyerah. Jangan jadi generasi apa tadi? Strawberry. Cantik kelihatan, tapi rapuh dalamnya. Jangan Bapak Ibu. Ayo kita masuki 2025. Kita seberangi. Karena ini sama seperti posisi Yosua kita ini. Belum nyebrang. Masih ada di seberang Sungai Yordan. Di seberang sana ada Kanaan. Dan saya mau bilang saudaraku, 2025 itu sudah pasti. Banyak tantangan itu sudah pasti. Ekonomi goncang itu sudah pasti. Namanya perpolitikan, ya. Apalagi bentar lagi kita akan mendekati perang dunia ketiga, saudara. Percayalah. Bahkan ada yang menafsirkan jatuhnya beberapa pesawat ini, saudara, ada kaitannya dengan ciri-ciri perang dunia ketiga. Tapi, saudara, namanya juga berita, belum tentu benar. Tapi seandainya itu benar, oke, kita sudah berada di penghujung dunia. Tuhan bilang apa? Pada hari-hari terakhir akan ada deru perang di mana-mana, akan ada gempa bumi di mana-mana, saudara. Apalagi di Tanah Batak ya, di Sumatera Utara ya, mengerikan sekali. Longsor di mana-mana. Orang Medan sekarang terkurung. Mau ke Brastagi, longsor. Kemarin di mana itu? Sembahenya apa namanya itu? Iya. Mau ke Toba. Ini makanya saya belum tanya Bang Sami nih, gimana nih perjalanan, aman nggak ini? Apa tuh namanya? Yang biasa rawan itu jalannya? Batu Jomba. Belum lagi Sarula 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu apa kemarin ya? 2 hari yang lalu Sarula banjir. Jadi orang gak bisa ke bukit. Gunung apa tuh namanya? Salib Kasih. Putus jalannya. Karena ada tanah longsor, banjir bandang, tanah longsor.
Bahkan sekarang saudaraku di sini di Keritang. Sehingga ada banyak orang gak bisa lewat katanya. Gak tahu sekarang ya. Sama-sama lah kita tanya informasi. Ya, saya berusaha menelepon anaknya Bapak Friska di sana. Ada mana Pak Friska? Ada Rima, waktu dulu anak gadis di sini. Ya, dia yang syuting sendiri. Dia bilang ini tetanggaku, ini pasienku ini Pak katanya. Pasiennya pada tenggelam saudaraku rumahnya. Bahkan ada seorang anak muda menolong orang, tiba-tiba anak mudanya nggak kelihatan lagi. Saudara-saudaraku, ini membuktikan bahwa dunia berada pada ujung. Maka apa yang harus kita lakukan? Saya yakin dunia memang akan goncang, akan banyak pengaruh-pengaruh, akan banyak yang terjadi ke depan. Saudara catat baik-baik, 2025 akan banyak perkara-perkara yang akan terjadi yang bisa kemungkinan menggoncangkan iman. Tetapi Alkitab katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya pada Tuhan, jika engkau kuatkan dan teguhkan hatimu, perjalananmu akan berhasil. Ada kok ayatnya itu. Ayat 5 coba lihat kembali bang. Kita lihat berkatnya. Apa gunanya kita kuatkan dan teguhkan hati. Ayat 5 Yosua 1 ayat 5. Sudah dapat bang? Oke. Kita baca sama-sama. 3-2 ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, kalau kita kuatkan, kita teguhkan hati kita. Di sini ada beberapa janji. Tuhan bilang Yosua 1 ayat 5, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau. Artinya kita berada pada perlindungan Tuhan. Lalu dikatakan seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Artinya pada perjalanan kita setelah kita menyeberang masuk di 2025, memang nanti akan banyak perkara yang akan kita hadapi. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Dan dilanjut lagi, aku tidak akan membiarkan engkau. Wow. Bisa bilang haleluya. Amin. Goncangan bisa saja datang ke depan. Tapi jemaat Tuhan, ayo kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan mau dipengaruhi oleh berita dunia. Ya. Kadang-kadang banyak orang lebih percaya kepada apa kata manusia daripada apa kata Tuhan. Ada seseorang ibu, katakanlah dalam sebuah kesaksian ini. Seorang ibu gemuk, sehat. Diet, lomba diet pun gak berhasil. Contohnya kayak kita kemarin, sayembara. Sayangnya memang cuma sebulan. Tahun depan saya mau bikin 3 bulan. Soalnya habis sebulan itu naik lagi berat badannya semua. ya. Saudara, ada seorang ibu, sayembara apa diet gak berhasil. Suatu ketika dia datang ke dokter karena lagi demam. Tiba-tiba dokter bilang begini, kamu kanker, kamu cancer. Langsung percaya. Akhirnya drop, jadi kurus badannya. Kalau selama ini kenapa enggak kurus? Belajar diet, bla 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 bla. Dia enggak, ya, dia percaya Tuhannya kaya, Tuhannya hebat, Tuhan pelihara dia. Karena keyakinannya kepada Tuhan gak kurus-kurus. Tapi waktu dokter bilang kamu kena cancer, langsung dipikirinya, percaya. Akhirnya kurus. Setelah kurus, untung dokternya baik dikasih tahu. Untunglah kau udah kurus, gak ada kau kena kanker katanya. Yang saya maksud di situ bukan soal kebohongan dokternya, tapi soal kepercayaan kita loh. Tuhan bilang aku menyertai engkau ketakutan. Tuhan bilang penyakitmu pasti sembuh, engkau gak yakin. Tuhan bilang jangan khawatir aku menyertai engkau ragu-ragu. Tapi coba nanti seorang manusia yang ngomong. Hubereng siap buhimon, kulihat dari wajahmu, dari telapak tanganmu. Jatuh miskin kau. Langsung percaya pula.
Tuhan bilang apa? Jika engkau sungguh-sungguh di dalam aku, kau lakukan firman, kau pasti diberkati, dilindungi. Kita nggak percaya. Oi, jemaat. Oke, kita lanjut. Ayat 6 tadi udah kita baca. Saya ulang ayat 6. Ini berkatnya sekarang. Kalau kita berkata, kalau kita kuatkan hati kita, apa yang kita alami? Di ayat 5 tadi dikatakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di ayat 6, saya baca sekali lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dari ayat ini dikatakan, kenapa kalau kita kuatkan dan teguhkan hati kita, apa yang kita alami? Yang kita alami dikatakan, kita akan memiliki negeri yang dijanjikan. Artinya apa? Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Hari Minggu itu masih ingat salah satu berkat anugerah Tuhan adalah janji yang digenapi. Dikuatkan lagi dengan Yosua pasal 1 ayat 6. Tuhan bilang apa? Tuhan akan memberkati kita. Engkau akan memiliki negeri yang kujanjikan. Artinya apa? Semua janji Tuhan yang disampaikan, kurang lebih 8.000 janji Tuhan di Alkitab ini. Dari 33.000 ayat, 1189 pasal, 66 kitab, ada 33.000 ayat, ada 8.000 janji Tuhan di sini. Dan Tuhan bilang, dari 8.000 janji itu, jika kita percaya, engkau akan mengalaminya. Tergantung kau percaya atau tidak. Next, kita lihat ayat 7. Kita baca ulang. Ini aja yang kita ulang-ulang. Saya mau tunjukkan kepada saudara, kalau kita kuatkan hati kita, apa yang akan terjadi. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Terus, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau buntung, supaya engkau, sama-sama katakan biar kita sama-sama mendapat berkatnya, supaya engkau beruntung kemana pun engkau pergi. Jadi janji Tuhan yang ketiga ini sekarang ya. Tadi ya ayat 5 dibilang Tuhan tidak meninggalkan engkau. Ayat 6 dibilang kau akan memiliki janji. Ayat yang ketujuh dikatakan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Maka tahun 2025, oke, mungkin ekonomi akan semakin sulit. Tapi kalau guru kayaknya gajinya naik. Udah mulai naik cikgu? Udah mulai naik nak? Belum? Lagi dalam proses? Pak Prabowo janjinya kan gaji guru naik. Hidup Pak Jepri. Vika, aman gaji guru? Aman. Bahkan kita berdoa, jadi dia bukan hanya honorer lagi, kalau bisa diangkat jadi karyawan. Udah, oh haleluya, tepuk tangan dulu. Itu sudah saudara. Ya, oke, mungkin ekonomi ke depan mungkin akan begini dan begitu, begini dan begitu. Tetapi percaya, jika kita menguatkan hati kita, artinya kuatkan hati ini gimana Pak Pendeta? Menguatkan hati artinya apapun yang terjadi kita tetap bersyukur sama Tuhan. Itu menguatkan hati. Apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, debu atau apa? Moto kita dulu. Walaupun debu ataupun hujan, tempuh terus. Jangan ada alasan untuk kita tidak ibadah. Bahkan Bapak Ibu, luar biasanya saya bilang, gereja punya solusi. Saudara yang gak bisa ibadah pagi, engkau bisa ibadah sore. Ya, aktif dalam ITB. Bahkan kita rencanakan akan buat SMK kembali. Saya murid Kristus, pemuritan. Aktif. Di ITB-nya aktif. Komsel-komselnya aktif.
Tapi aktif di sana untuk saling membangun. Bukan aktif untuk menghancurkan. Ada orang saudaraku sekali datang tapi bikin rusuh kan. Kalau di Jambi, kalau di GBI Tebing Tinggi nggak ada itu. Misalnya nggak pernah ITB, tiba-tiba muncul bikin rusuh. ya kalau di apa ada itu di Jambi. Jemaat di sini belum tahu lah ya. Nanti saya cek dulu ada apa enggak. Saya berdoa, ayolah kita saling membangun. Kuat, itu namanya menguatkan hati. Adapun persoalan percaya sama Tuhan, adapun persoalan menyembah. Engkau pun kena penyakit, jangan dengarkan dulu apa kata dokter. Walaupun memang itu benar, kamu mungkin lagi kena kanker. Tetapi kalau engkau percaya kepada janji Tuhan, kanker yang kau alami akan sembuh. Itu saudara. Lalu next ayat 9, kita lihat lagi janjinya. 9 Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang keempat, janji kalau kita menguatkan hati kita ialah Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dalam setiap perjalanan kita, dalam pekerjaan kita, nggak peduli apapun pekerjaan saudara. Engkau karyawan kah? Engkau seorang pedagang kah? Engkau seorang petani kah? Peternak kah? Pemburu kah? Iya kan? Masih ada pemburu kan? Masih suka mertembak babi? Itu kan pemburu namanya. Gampang itu melihat ciri-ciri jemaat pemburu. Josnya merah-merah. Tapi ada dua kemungkinan kenapa josnya merah. Karena darah atau karena demban. Haleluya. Karena saya pernah bawa WBI waktu mobil putih dulu. Saya ingat saudaraku. Bawa WBI waktu mobil putih. Saya heran sampai di rumah Pak Perdeda, Pak Nambela waktu itu di divisi 4 saya lupa. Apalah yang kutabrak tadi, kok ada darah gitu. Rupanya dembannya Mak Tuo. Wih katanya. Alah memang Mak Tuo ini cari gara-gara. Aku sudah takut saudaraku. Entah kesenggol ayam orang kah. Perasaanku nggak ada nyenggol apa-apa tadi. Tapi kenapa ada darah dekat pintu ini. Rupanya demban. Ya. Nah saudara yuk kita lanjut. Tuhan bilang yang keempat. Kalau engkau kuatkan hatimu. Terus percaya pada Tuhan. Kemanapun engkau pergi akan dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi, satu lagi, ayat 18. Kita lihat berkatnya ayat 18. Yuk kita baca, udah dapat? Yosua 1 ayat 18, 32 ya. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi ayat 18 ini dikatakan apa? Orang yang mencoba menghancurkanmu, seperti saya katakan di awal tadi, menjatuhkanmu, menjelek-jelekkanmu, Tuhan bilang apa? Tuhan akan memberikan pembelaan. Gak amin juga gak apa-apa. Coba lihat, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, kan menentang itu, melawan. Ya, dikatakan apa? Apapun yang kuperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Artinya memang Tuhan menunjukkan pembelaan bagi orang yang teguh hatinya. Teguhkan hatimu. Apapun permasalahan ke depan amanginang. Unang alani adong sawati masalah, langsung menyerah nggak ke gereja. Justru Tuhan inilah Alkitabiah. Kekristenan yang Alkitabiah itu seperti itu saudara. Yesus bilang apa? Barang siapa mengikut aku, ia menyangkal dirinya, memikul salibnya. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan perkara untuk kita hadapi, tujuannya supaya kita meneguhkan hati. Tuhan gak berikan yang enak-enak terus. Nanti kalau Tuhan berikan yang enak, berhasil sukses, saudara tahu, takutnya kita terlena. Karena biasanya saudaraku, orang lebih mudah jatuh
karena berkat daripada karena persoalan. Ya. Saya akhiri dengan ilustrasi itu. Ilustrasi yang sudah pernah saya sampaikan tapi nggak apa-apa saya ulang. Siapa tahu ada yang belum pernah dengar. Suatu kali ada seekor monyet dikejar-kejar sama harimau. Harimaunya ngejar-ngejar monyet. Wah, nggak tahu lagi mau ngapain. Akhirnya monyetnya lari ke atas pohon. Harimaunya nggak bisa manjat, saudara. Di atas pohon sana dia berpegangan kuat. Harimaunya goncang-goncang, sambil ngorong, sambil mengaum, sambil goncang-goncang. Semakin kuat digoncang, semakin kuatlah monyet ini pegang dan tidak bisa terjatuhkan. Kadang-kadang seperti itu orang Kristen, semakin banyak tantangan, semakin kuat imannya. Tapi persoalannya, saudaraku, ya harimau ini nggak habis pikir, udah lapar juga dia, saudara. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berkolaborasi. Agak keren ya. Dia berkolaborasi dengan angin. Lalu dia berbisik dengan angin. Angin, tolonglah, jangan bikin angin kencang. Bikin dulu angin sepoi-sepoi. Supaya monyet itu merasa aman. Nah, ini bahayanya ketika kita merasa aman, saudara. Ya. Lalu datanglah angin sepoi-sepoi. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak ada yang mau tidur. Ya, lalu wah, monyetnya pun mulai terlena dengan berkat angin sepoi-sepoi. Wah, dia merasa dunia ini milik dia, dia nikmati. Tiba-tiba, saudaraku, kolaborasi, bekerja bersama-sama. Tiba-tiba anginnya kencang, suara harimaunya kencang sambil digoncang ini pohon. Jatuhlah monyet, habislah dia jadi makanan. Seringkali orang Kristen seperti itu. Ketika ada tantangan, ada masalah, dia masih kuat. Tapi orang seringkali terlena dengan berkat. Akhirnya ketika ada berkat, dia merasa, aku bisa karena kehebatanku. Aku bisa karena aku diberkati, aku posisi di atas, aku orang hebat sekarang. Ya, bukan pendeta itu yang ngatur aku, bukan sintua itu yang ngatur aku, bukan dia. Saudara, ketika ini mulai terjadi, hati-hati. Iblis, ingat di Petrus dikatakan, dia berkeliling mencari orang yang bisa ditelannya. Bahkan di dalam gereja pun dia suka goit-goit, saudara. Jangan dengar itu Pak Pendeta. Dia karena pendeta aja dia, makanya dia ngomong gitu. Jangan dengar. Lalu saudaraku, ditarik-tarik matamu. Apalagi besok, saudaraku, ini pergumulan ini. Besok ibadah kita jam 10. Tolong istirahatnya dijaga. Apalagi biasanya besok kan, malam ini ada orang yang berdoa selama 2 tahun. Betul gak? Karena jam 12 kurang 1 dia mulai berdoa. Lalu jam 12 lewat 1. 2 menitnya dia berdoa, tapi udah 2 tahun lah itu. Tapi juga bukan hanya berdoa 2 tahun. Ada juga orang mabuk-mabuk 2 tahun. Ada juga orang makan kue 2 tahun. Maksudnya 2 tahunnya ya. Haleluya. Makanya ada orang bilang begini, Pak, kalau saya lahir tanggal 31 Desember, temanku lahir tanggal 1 Januari tahun berikutnya, itu beda setahun apa beda sehari? Contohnya si Rapa 1 Januari 2005. Lalu yang satu lagi si Ripi 31 Desember 2004. Itu beda 1 hari atau beda 1 tahun? Hah? 1 hari. Oke, Tuhan berkati. Ini yang bisa saya sampaikan. Besok akan saya sambung tentang Yosua ini. Bagaimana, karena kita sudah masuk tema kita besok, yaitu hidup berdampak ya dengan kebiasaan baik. Ya, jadi besok saya akan bahas tentang Yosua berkata bahwa aku bersama keluargaku akan melayani Tuhan. Ya,
Tuhan Yesus memberkati. Ayo, saya percaya kita bisa lewati tahun ini dengan damai. Amin. Saya harap ibu bapak kita sama-sama jaga. Pesan saya sebagai gembala, janganlah jemaat GBI sampai mabuk-mabukan di luar sana, apalagi mengakibatkan terancamnya nyawa orang. Ya, jangan. Kita jaga sama-sama, ya. Amin. Ya, kita lewati tahun ini seperti Yosua melewati, dengan doa, dengan ucapan syukur, kuatkan, teguhkan hati. Biarlah orang berkata, nggak main kau, bencong kau, atau apalah, biarlah. Yang penting damai sejahtera kita bersama Kristus. Itu yang paling utama. Amin. Tuhan berkati, mari kita berdoa.